Guys, pernah nggak sih kalian antre lama ketika lagi periksa dokter di layanan kesehatan? Kondisi ini ngingetin kita bahwa di Indonesia ternyata masih kekurangan banyak dokter ya. Tapi sejauh apa sih kekurangannya? Fakta bahwa Indonesia kekurangan dokter kayaknya bener adanya deh. Kementerian Kesehatan bahkan mengakui itu guys. Data Kementerian Kesehatan yang dihimpun oleh BPS pada 2022 lalu menunjukkan dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, dokternya hanya ada 176.000. Angka itu merupakan gabungan dari dokter umum, dokter spesialis, hingga dokter gigi spesialis. Begitupun soal rasio dokter di Indonesia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada 2021 Indonesia hanya punya rasio 6,95 dokter per 10.000 penduduk. Sementara idealnya per 10 dokter itu untuk 10.000 penduduk, atau 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Artinya, angka kebutuhan dokter di Indonesia masih di bawah standar. Idealnya, yang ditetapkan oleh WHO itu per 1.000 penduduk ada 1 dokter. Tapi meskipun masih kurang, angkanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2022, jumlah dokter di Indonesia bertambah sekitar 3% dibanding 2021. Sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Adapun secara kumulatif, jumlah dokter di dalam negeri sudah meningkat sekitar 60% selama periode 2018 hingga 2022. Kenapa sampai kekurangan? Terus gimana dengan lulusan dokter setiap tahunnya? Kan pasti bertambah dong? Iya, emang bertambah. Cuma jumlahnya pun masih terbilang kecil atau berkurang dari total penduduk di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Menkes Budi Gunadi menyebutkan saat ini jumlah lulusan dokter di Indonesia hanya 12.000 orang per tahun. Yang artinya kalau nggak ada perubahan yang signifikan, kekurangan dokter itu baru bisa dicapai dalam rentang waktu 10 tahun mendatang. Sementara kalau kita ngelihat jenisnya pun, dokter spesialis pun masih kurang. Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, per 6 Desember 2022, baru ada sekitar 54,1 ribu dokter spesialis di dalam negeri. Angka itu mencakup seluruh dokter dari 47 kelompok spesialisasi, mulai dari spesialisasi anak, bedah, sampai kelompok spesialis gigi seperti spesialis ortodonti dan odontologi forensik. Itu semua ibaratnya baru satu hal soal ruang lingkup masalah kesehatan di Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomongin pemerataan tenaga kesehatan hingga layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Sebanyak 647 rumah sakit umum daerah di tingkat kabupaten kota bahkan belum punya 7 jenis dokter spesialis. Antara lain spesialis anak, obstetri dan ginekologi, bedah dan anestesi. Sementara penyebarannya pun belum rata antara desa dengan kota. Provinsi dengan jumlah dokter terbanyak pada 2022 adalah Jawa Barat, sedangkan yang paling sedikit di Sulawesi Barat. Buat ngatasin kekurangan dokter itu, Kementerian Kesehatan udah berupaya menambah kuota dan jumlah program studi di Fakultas Kedokteran, serta melakukan program pengampuan rumah sakit pendidikan. Selain cara-cara itu, apa yang bisa dilakukan? Buat ngatasin hal-hal itu, pemerintah bersama DPR membuat rancangan Undang-Undang Kesehatan lewat Omnibus Law. Urgensinya apa sih sampai dibuat Undang-Undang Kesehatan? Harapannya ya bisa buat ngatasin problem klasik. Salah satunya seperti kurangnya dokter itu tadi, khususnya dokter umum dan dokter spesialis. Juga menjawab pemerataan tenaga kesehatan yang masih sulit, serta layanan kesehatan yang masih belum sesuai. Ini yang bilang Kemenkes ya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang, pemerintah bikin rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law buat memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bukan buat menterinya, bukan buat organisasi profesinya, mohon maaf bukan buat dokternya, bukan buat rumah sakitnya, bukan buat apotekernya, tapi buat masyarakat. Gak cuma ngomongin soal tataran biaya sih sebenarnya, tapi juga soal penyediaan fasilitas, sumber daya, dan distribusi dokter di Indonesia. Kata Kemenkes gini, kalau dokternya kurang banyak, ya negara harus hadir. Gimana caranya supaya dokternya banyak? Kalau surat izin prakteknya susah, negara harus hadir. Gimana surat izin praktek itu bisa cepat? salah satu hal yang juga dibahas di RUU Kesehatan ini juga soal izin tenaga kesehatan di Indonesia. Menkes Budi Gunadisadikin juga menilai soal perizinan surat tanda registrasi atau STR untuk tenaga kesehatan di Indonesia masih terlalu rumit. Pak Menteri bahkan mengklaim telah menerima banyak keluhan dari banyak tenaga kesehatan. Karenanya Kemenkes berencana melakukan penyederhanaan aturan itu melalui RUU Kesehatan. Katanya, keluhan mahalnya penerbitan STR dialami oleh banyak dokter di Indonesia. Pak Menkes merinci, setidaknya seorang dokter perlu mengeluarkan 6 juta untuk memperpanjang STR. Sementara yang mendaftarkan STR berjumlah sekitar 77 orang setiap tahunnya. RUU Kesehatan ini dinilai jadi tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, sudah sejauh apa sih RUU ini? DPR sudah mengirim draft kepada pemerintah untuk dibahas bersama setelah RUU itu disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna Februari lalu. Dari sisi pemerintah, Presiden udah nunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk ngebahas RUU ini bersama DPR. Sejumlah pasal dari total 478 pasal dalam RUU inisiatif DPR ini dibedah buat nampung aspirasi dari semua pihak. Selain dari peserta yang diundang secara resmi di forum Kemenkes, pemerintah juga ngebuka ruang untuk masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya terhadap RUU Kesehatan ini. Kalian bisa ngasih aspirasi secara daring lewat laman partisipasisehat.kemkes.go.id. Ayo ikutan kasih aspirasi supaya kedepannya nih kita nggak antre lagi kalau periksa dokter. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.